Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita, termasuk kasus-kasus yang viral dan masih misterius, salah satunya kasus Subang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Kasus Jalan Cagak Subang sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya, namun hingga saat ini masih simpang siur, belum ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian, dan kita belum tahu apakah barang bukti sudah lengkap atau belum, sehingga kepolisian masih belum merilis tersangka dari kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah pernyataan yang dialami seseorang, yaitu melalui mimpi bertemu dengan sesosok perempuan yang mengatakan bahwa perempuan ini telah mati dibunuh, sehingga dia menampilkan kronologi bagaimana cara dia dibunuh. Daripada penasaran, silakan kalian lihat video pernyataannya. Nah, jadi coba ini, tadi ada perempuan, wajahnya lebih cantik tapi kayak si siapa? Amel tadi. Kayak si Amel. Kemudian Itu dibunuh. Wajahnya itu kayak dibekep sama bantal. Sama bantal. Mbak selama ini pernah nggak ikut kasus Subang ini? Nggak pernah sama Nggak pernah sekali. tahu. Nggak. Jadi itu pertama kali ya ininya Iya. apa ngomongnya, lihat fotonya. Iya, baru pertama kali. Dibekep pakai bantal. Kemudian dicekek. Nah, itu di kamarnya tuh ada lemarinya tuh lemari kaca. Jadi lemari di depannya tuh kayak ada kacanya gitu. Nah, itu diseret gitu. Nah, itu. Terus tempat tidurnya seperti apa? Gimana ya? Lemari. Sini kasurnya. Kasurnya itu ada Nggak ada dipannya. Masya Allah. Terus ini apa dibekep pakai bantal awal? Iya, dibekep terus nggak lama dicekek. Dicekek ya. Habis itu Diseret. Dan yang ngebunuh apa cowok. yang ya cowok itu berapa orang? Yang saya lihat cuma satu orang laki itu. Laki-laki ya? Iya, laki. Tapi nggak ini apa bentuk tubuhnya? Agak tinggi tapi nggak kurus nggak gendut. Nggak kurus nggak gendut, sedang aja. Sedang. Kalau ini kan biasanya ada, kalau kayak Bang ini nih kayak ini berisi. Iya berisi, tapi nggak kayak gini ya? Enggak. Kayak saya? Enggak juga, agak kecil lagi ya? Enggak, agak kecil lagi, tapi nggak kurus. Nggak kurus ya? Nggak kurus. Karena gini Mbak, kalian itu karena terhubung ya, itu semuanya mendapat mimpi yang sama. Karena dan mereka ini ya, gadis-gadis ini itu nggak pernah sekalipun nonton, dengar itu, nggak pernah sekalipun. Tapi kalian dapat ini, dan itu mimpi itu sudah berapa lama? Udah lama. Berapa tahun? Nggak bertahun, baru mungkin. Baru 1 tahun ya? Enggak sampai. Baru beberapa bulan. Beberapa bulan. Jadi yang dilihat cuma satu. Laki itu pakai jaket nggak? Seingatnya. Soalnya kamarnya itu nggak terang, kayak agak redup ya. Ini saya gemeteran soalnya apa yang diceritakan oleh Mbak tuh identik sama ininya dengan kondisi kamarnya sebenarnya. Saya nggak pernah kan ini cerita. Nggak pernah. Nanti nih akan saya ini nih Mbak, bukan ini ya, karena kan ini identitas saya rahasiakan ya. Iya. Jadi akan saya ini apa posting. Semoga bisa diungkap lah, karena kasihan sama Amel ya. Amel ini mendatangi kalian semua, dan semuanya yang sudah pernah saya datangi, yang sudah pernah saya ketemu, mengatakan hal yang sama. Ciri-cirinya seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Dan sekarang terakhir sama Mbak tuh seperti ini juga. Awalnya bertengkar.
Iya, bertengkar. Awalnya bertengkar. Nah, itu yang tadi saya tuh langsung kaget nih. Saya kaget. Tapi ini ya namanya itu kayak gitu ya, nama itu tadi ya. Iya. Padahal itu seperti pengandaian ya. Jangan deketin ini gitu. Jadi gimana maksudnya jangan deketin? Jangan, disuruh jauh, dijauhin. Jangan berhubungan lagi sama orang itu. Wow. Itu tadi pernyataan dari narasumber kita. Narasumber kita adalah seorang pengajar di TPQ dan bisa dibilang adalah seorang ustazah. Dan beliau berada di Kota Malang, Jawa Timur. Dan saat itu kita berbicara pada tanggal 7 Oktober tahun 2022. Di mana pada malam harinya saya meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bagaimana kelanjutan dari kasus Subang. Dan saya mendapatkan jawabannya dari pernyataan narasumber kita. Pada saat itu, narasumber dan saya itu sedang melakukan semacam obrolan-obrolan biasa, ringan, terkait konsultasi. Kemudian kita ngobrol apa saja yang sudah dialami. Lalu beliau berkata pernah bermimpi bertemu dengan seorang perempuan di mana pertemuan itu terjadi 2 kali. Dalam pertemuan tersebut, perempuan ini berwajah seperti orang yang marah, menyuruh dia untuk menjauhi ada seorang laki-laki yang namanya tidak bisa saya sebutkan di dalam sebuah akun, dalam sebuah aplikasi pertemanan. Dan perempuan ini mengatakan bahwa dirinya dibunuh oleh laki-laki tersebut. Jangan sampai kamu mendekati laki-laki yang seperti ini. Pada akhirnya narasumber kita karena ketakutan akhirnya memutus hubungannya. Laki-laki tersebut mengaku bahwa dia berasal dari Lamongan. Tetapi ketika saya menelusuri, saya mencium bau keterkaitan ya, seperti Roy Kiyoshi mencium bau ya. Jadi mencium bau keterkaitan mimpi tersebut dengan kasus Subang. Tapi saya sama sekali belum memberikan pernyataannya. Saya ikuti terus obrolannya, kemudian saya tunjukkan foto Amelia Mustika Ratu. Apakah perempuannya seperti ini? Oh ya, perempuannya seperti ini. Kemudian bisa kalian dengar sendiri tadi ya. Jadi dijelaskan kamarnya seperti ini, kemudian ada lemari kaca, terus bentuknya seperti ini. Itu sudah dijelaskan tadi oleh dia sebagian. Ketika saya tunjukkan kamar almarhumah ketika dibunuh, dia mengatakan kamar inilah, kamar inilah. Jadi sesuai kronologi yang diceritakan di dalam mimpi itu bahwa ada pria yang bentrok sama Amel ya. Jadi ada sesosok pria yang bentrok sama Amel. Ciri-cirinya seperti tadi. Jadi tidak kurus, tidak gemuk. Kemudian tubuhnya itu tidak setinggi saya, lebih pendek. Kemudian ini bentrok sama Amel. Awalnya itu bentrok sama Amel ya. Saya tidak bisa menuduh siapa, tapi tolong dong kalau misalnya kalian sudah maksudnya itu pelaku, kalau misalnya komplotan pelaku nonton ini, serahkan diri aja lah gitu. Jadi kenapa saya bisa antusias seperti ini? Karena pertama, Amel merupakan satu dari 12 elemen induk. 12 elemen itu maksudnya 12 elemen penciptaan. Perlu saya beritahu bahwa manusia memiliki 12 elemen penciptaan. Dan nanti saya janji akan saya jelaskan ya dalam satu video khusus untuk menjelaskan ini. Dan gadis ini yang narasumber kita ini itu merupakan satu juga dari 12 elemen ini. Saya mendapatkan seperti itu. Karena semua induk elemen itu sekarang berada di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa sebetulnya? Karena satu dari 12 ini menghilang, otomatis Amel akan menghubungi orang-orang lainnya. Garis-garis yang lain akan dihubungi. Mau tidak mau saya memberikan pernyataan seperti ini karena ini sesuai fakta bahwa semua gadis yang sudah saya temui dan merupakan induk elemen itu bermimpi yang sama, kondisinya sama, dan mereka itu bukan tipe tukang nonton kasus-kasus seperti ini. Jadi bisa saya pastikan bahwa sebetulnya sama sekali narasumber kita yang di sini itu tidak mengikuti kasus Subang, sama sekali tidak mengikuti. Jadi pernyataan yang dia sampaikan itu betul-betul objektif. Jadi dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, ataukah itu hanya bunga tidur atau ada hal lain. Tapi
saat dia chat dengan seseorang yang mengaku namanya ini dan itu, sosok ini langsung hadir. Nah, saya bisa mengambil sebuah analisa bahwa laki-laki atau pelaku ini, atau mungkin salah satu dari pelaku ya, itu sebetulnya memiliki aplikasi pertemanan, di mana aplikasi pertemanan itu dia gunakan untuk mencari teman wanita lah pokoknya. Tetapi karena sifat jahatnya ini, Amelia Mustika Ratu mengabarkan. Apalagi 12 Hindu elemen itu sebetulnya memiliki energi yang terhubung satu sama lain. Jadi mereka ini seperti ada ikatan batin satu sama lain, dan pastinya mereka akan mencoba mencari keadilan. Jadi secara ringkas bahwa sebetulnya dalam mimpi tersebut, ini korbannya bisa jadi ini Amel tadi ya, saya sebut Amel tadi, itu kondisinya itu habis pertengkaran yang berujung dengan pembunuhan sadis. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di luaran sana, bahkan di komentar-komentar yang masih mengait-ngaitkan ini dengan kepentingan yayasan, saya sendiri sampai sekarang masih yakin ini tidak ada kepentingan dengan yayasan yang dikelola oleh Pak Yosef Hidayah atau mungkin dikelola oleh Yoris Raja Amanullah. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau misalkan nanti saya salah nih, video-video saya tidak akan saya hapus. Bolehlah kalian membuli kalau misalkan saya salah nanti. Bagaimana kalau misalkan saya benar nantinya? Jangan sampai hanya hal-hal yang kita lihat dari sinetron tentang ini dan itu, kalian padukan dengan kejadian-kejadian yang seperti terjadi di Subang, tentang keadaan Pak Yosef, tentang keadaan Yoris, tentang keadaan Danu, itu kan. Jadi kalian padu-padukan ya, membentuk sebuah opini yang yang kerennya itu bisa kalian sebut analisa. Jangan sampai seperti itu. Kita harus objektif. Dan ini sebuah petunjuk yang sama sekali ya, saya tidak pernah membahas kasus Subang di depan narasumber kita sama sekali. Oke semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Petunjuknya seperti itu. Pertama, Amelia itu bertengkar dengan sosok laki-laki yang ciri-cirinya seperti tadi, berujunglah pada pembunuhan. Lalu setelah terjadi pembunuhan, ada perencanaan di sini untuk menghilangkan jejak. Berarti yang menghilangkan jejak ini adalah orang-orang pinter, orang-orang intelektual pastinya. Siapa-siapa saja orang-orang ini ya pasti pinter banget ya, sampai tidak ketahuan, kemudian GPS mereka tuh tidak ketahuan, kemudian tidak terdeteksi sama sekali sinyal-sinyal handphone di sana, tidak sama sekali terdeteksi. Kan nggak mungkin lah sebetulnya tidak terdeteksi, paling mereka sudah hapus duluan. Kayak gitu kan sebetulnya. Ya, inilah kasus Subang. Saya tidak ingin ada lagi di luaran sana, termasuk teman-teman saya yang YouTuber, minta maaf banget ya, yang teman-teman YouTuber, kalau misalnya kita menganalisa, monggo yang objektif banget ya. Jangan sampai karena kita mencurigai seseorang, terus tendensius, kemudian menggiring opini masyarakat menjadi liar, seliar-liarnya, hanya karena konten. Ya, jangan sampai seperti itu. Pokoknya minta tolong banget, karena mau tidak mau, kita adalah public figure nih ya, YouTuber. Kita tahu apa yang kita lakukan ini beresiko, kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nanti kalau misalkan ya, kita terlalu tendensius ke sini. Wah, ini sudah nggak rame lagi. Akhirnya ke sini tendensiusnya, ke sini. Jangan sampai seperti itu, nanti kalian dikira tidak teguh pendirian. Jadi hanya sekedar opini-opini doang. Jangan sampai seperti itu. Curiga boleh, tapi kemaslah dengan cara yang sangat baik. Kemudian jangan sampai tersebar fitnah ya. Karena semua saksi-saksi yang kalian bahas itu memiliki kehidupan mereka. Nanti kalau misalkan mereka ini tidak bersalah, apa yang akan terjadi? Ya, dampak sosial masyarakat itu sangat terasa sekali di zaman sekarang. Apalagi kalau misalnya itu viral. Bahaya banget. Tolong ya teman-teman YouTuber ya. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen mengawal kasus Subang dengan versi kalian, boleh tidak apa-apa. Saya bukan Tuhan, saya bukan pengurus YouTube, kemudian saya bukan siapa-siapa, tapi saya sekedar mengingatkan bahwa tolonglah untuk tidak membuat sensasi-sensasi heboh di luar sana yang ujung-ujungnya tendensius untuk menjurus ke seseorang. Jangan sampai seperti itu. Bahaya banget.
Tidak ada yang akan menghukum karena kalian memiliki kekuatan hukum yang luar biasa. Kalian mengerti hukum, kalian pakar hukum, ada yang pakar hukum ya. Kemudian ada yang mengerti bagaimana caranya berhadapan dengan hukum. Tetapi tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mengerti bagaimana berhadapan dengan hukum Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong hati-hati. Oke, sekian dulu dari Seputik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengawal terus perkembangan kasus Subang. Mari kita kawal dengan objektivitas yang kuat. Jangan sampai kecurigaan kita berbuah busuk. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang. Terima kasih.